Halo, selamat malam Selamat para malam. Malam. rekan senior dan sobat muda. Kita berjumpa lagi di podcast Satgas on the Spot GPIB yang kita cintai. Ya, kita kali ini sudah berkumpul lagi, bertemu lagi di dalam acara rutin kita setiap Jumat malam. Dan kali ini rekan-rekan, sahabat senior dan sobat muda, kita akan membicarakan satu tema yang sangat penting dan relevan saat ini, di mana 1 bulan lagi kita semua sebagai warga gereja akan menghadapi perayaan dan ibadah Natal dan Tahun Baru yang kita singkat sekarang Nataru, ya. Dan juga di satu sisi kita tahu juga pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk bisa mengerem, ya, mengerem mobilitas masyarakat, di mana ada suatu tren jika acara-acara kerumunan massa terjadi dalam peringatan-peringatan hari besar, biasanya setelah itu ada terjadi lonjakan-lonjakan jumlah yang terpapar kembali. Sehingga pemerintah sudah pagi-pagi mengingatkan dari beberapa bulan lalu, ya, cuti dibatasi, dilarang lah ASN, Polri, TNI dan sebagainya, kalau bisa di rumah saja. Dan kali ini juga sudah ada PPKM level 3 yang dikeluarkan pemerintah untuk menghadapi Nataru per 24 Desember sampai 22 Januari. Dan ada in Mendagri, ya, instruksi Menteri Dalam Negeri juga terkait hal ini semua. Nah, jadi tema kita adalah bagaimana menghadapi Natal dan Tahun Baru. Dan juga satu sisi juga antisipasi gelombang ketiga. Nah, pemirsa sekalian, rekan senior dan sobat muda, kami sudah mengundang 2 narasumber yang luar biasa yang kita datangkan jauh-jauh dari ujung Sumatera, Sumatera Utara. Nanti kita juga akan mendengarkan langsung dari beliau, Ibu Pendeta yang terkasih, yang kita panggil Pendeta Jane. Selamat malam, Pendeta Jane. Selamat malam, Horas. Horas, Majua-jua, katanya begitu ya? Ya, Horas Mejua-jua. Iya, Pendeta Jane dari Mupel Sumut Aceh. Ya, nanti kembali akan memperkenalkan diri ya Pendeta Jane. Atau sekarang saja Pendeta Jane, silakan. Ya, Pendeta Jane, boleh. Jumat Ya, mana dan terima kasih, bagaimana? Pak. Ya, Ya, nama silakan. saya tadi sudah disebut Pendeta Jane Barustrans. Saya Ketua Majelis Jemaat GPIB Yope Belawan dan dalam kepengurusan BP Mupel sebagai Ketua 1. Saya rasa itu aja. Oke, Ketua 1 BP Mupel Sumut Aceh. Sumut Aceh. Ya, oke. Dari ujung Sumatera kita pergi ke ujung selatan. Ini ada juga sobat yang juga sangat membantu di dalam pelayanan GPB. Ya, kita panggil biasanya Pendeta Yuniar. Selamat malam, Pendeta Yuniar. Selamat malam. Ya, Pendeta Yuniar adalah perwakilan dari Mupel Sulsel Bara. Silakan memperkenalkan diri, Pendeta Yuniar. Ya, terima kasih Pak Kris. Saya Pendeta Yuniar Johari, Ketua Majelis Jemaat GPIB Betania Makassar. Dan saya saat ini di Mupel Sulselbara, saya menjabat sebagai Ketua 1 BP Mupel Sulselbara, namun karena Pak Ketua Mupel, Pak Pendeta Roberto Wage terpilih jadi fungsionaris Majelis Sinode 21 dalam jabatan Sekretaris 1 Majelis Sinode, maka pada rapat tengah tahun beberapa waktu yang lalu, pada saya juga dipercayakan tugas untuk pelaksana Ketua BP Mupel Sulselbara. Jadi sementara ini double job ini Pak Kris. PLT. Iya. Itu saja Selamat Pak Kris. mengembankan. Terima kasih Pendeta Yuniar, selamat melayani juga mengemban tugas sebagai PLT BP Mupel Sulsel Bara yang terkenal aktif. Terima kasih Pak Ya, Kris. ya, baik.
Pendeta Jane, Pendeta Yuniar, jadi yang terkait dengan tema kita Nataru ya, Natal tahun baru. Ini nggak tahu istilahnya mulai kapan diluncurkan, jadi mesti dibiasakan ini. Ya, Nataru. Satu sisi ada gelombang 3. Nah ini dia. Jadi konteksnya seperti ini. Sekarang itu di bulan November ini, Pendeta Jane, Pendeta Yuniar, itu tren tingkat kepatuhan masyarakat itu memang sudah mulai sedikit kendor dibanding sebelum-sebelumnya. Jadi pemerintah ada mengeluarkan sistem monitoring tingkat kepatuhan. Pada beberapa bulan-bulan lalu itu meninggi penggunaan masker, jaga jarak, kerumunan, cuci tangan. Karena gencar-gencarnya kan penyakit ini melanda kan. Tetapi dengan melandainya pandemi ini, Pendeta Jane, Pendeta Yuniar, ini tingkat kepatuhan sudah mulai turun. Sudah ada tren menurun. Karena apa? Ini kayak sudah selesai ini pandemi, ya kan? Sudah mulai menurun. Nah, apa akibatnya? Beberapa daerah sudah mulai menanjak lagi nih. Pendeta Jane, Pendeta Yuniar. Saya nggak tahu nanti di Sumut Aceh dan Sulsel Barat itu bagaimana. DKI dan Jawa Barat sudah mulai menanjak lagi yang terpapar, ya kan? Dan juga relaksasi beberapa tempat peribadahan, kebijakan-kebijakan. Kenapa sih dibatas-batasi umur? Sudah begitu, Pendeta Jane. Buka saja masuk gereja, no usah 70 tahun, 80, bebas saja. Sudah mulai ada keinginan-keinginan orang melepaskan dia punya dahaga untuk pergi berkerumun walaupun itu ibadah. Ya kan? Ibadah sektor juga sudah mulai, ibadah keluarga. Ini sudah mulai orang merespon itu dengan begitu gembiranya. Kita bersyukur ya, Pendeta Jane ya, Pendeta Yuniar ya. Nah, tapi di Eropa, kita baca juga di beberapa media, bahkan di tetangga-tetangga kita, Singapura, Malaysia, ini jumlahnya, waduh, sudah bukan gelombang 3 lagi, Pendeta Jane, Pendeta Yuniar, sudah gelombang 4 bahkan. Ya, di Jerman, sekarang kan Eropa musim dingin, sudah gelombang 4. Dan luar biasa itu dia punya terpaparnya orang. Di satu sisi juga kita tahu ada virus Delta yang varian baru ya, IE4, bahkan ada di Afrika, juga varian yang sangat bisa mengatasi vaksin. Jadi ini ancaman-ancaman di depan mata. Dan satu sisi lagi, epidemiolog Indonesia mengatakan kalau ini tidak diwaspadai, bukan hal mustahil. Januari, Februari, Pendeta Jane, Pendeta Yuniar, semoga tidak terjadi. Ini gelombang ketiga bisa saja kembali melanda Indonesia. Ini kan berita tidak enak bagi kita, bagi juga warga gereja dan juga sektor lainnya ya. Waduh, ini Nataru ini terpaksa harus benar-benar ya kita antisipasi, Pendeta Jane, Pendeta Yuniar. Ya, pemerintah sudah mengeluarkan Irmendagri, Instruksi Menteri Dalam Negeri. Ada beberapa poin di sana. Mesti ada satgas yang kuat di gereja, 50% yang isi, ya. Mesti ada vaksin dan ada juga harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Tidak lagi Google Form, harus Peduli Lindungi, di mana kuning dan merah, orang yang teridentifikasi kuning dan merah itu hanya yang bisa masuk, di luar itu tidak boleh masuk. Ini bagaimana gereja mau mengatur ini, orang mau beribadah Natal yang sudah hampir 1 tahun lebih ya, nyaris 2 tahun, dibatasi lagi. PGI satu sisi sudah mengeluarkan surat pastoral, kalau bisa Natal itu di rumah saja, ya kan, dengan segala konteks teologisnya. Nah, ini pengen masukkan ini, bagaimana ini Sumut Aceh Sulsel Barat memberikan pencerahan, ya, suara profetiknya ini menghadapi Natal. Jangan-jangan sudah ada panitia Natal nih di Jumat. Ya, Pendeta Jane lebih dulu, Sumut Aceh, kita pengen dengar bagaimana ini merespon ini, Pendeta Jane. Persilakan. Ya, terima kasih Pak Kris dan kita semua. Khususnya untuk Mupel Sumut Aceh di dalam menghadapi Nataru, ya tentunya tetap kita mensosialisasikan untuk jemaat-jemaat yang ada di dalam melakukan ibadah-ibadah masa raya. Ya. Memang tetap dihimbau itu kita melakukan protokol kesehatan yang cukup ketat. Ya. Sekalipun kita melihat untuk saat-saat ini sudah ada kelonggaran-kelonggaran, namun gereja tetap menghimbau bahwa di dalam menjalani ibadah-ibadah di masa raya ini,
protokol kesehatan itu menjadi sangat utama, menjadi hal yang sangat penting, dan tentunya tetap melihat kondisi situasi jemaat-jemaat kita masing-masing. Untuk Mupel Sumut Aceh ada 14 jemaat yang tentunya terbagi, ada yang di Kota Medan, di Aceh, Sabang, Sibolga, dan juga di daerah Parsingguran atau Siantar. Nah, sehingga tentunya kondisi masing-masing itu sangat berbeda. Nah, itu kita menyerahkan kepada masing-masing jemaat. Khususnya karena saya juga Belawan itu merupakan Medan, kami tidak melakukan ibadah perayaan Natal. Luring. Tidak melakukan perayaan, ya. Oh, perayaan Jadi tidak, secara luring ya. Kalau daring belum kita menyampaikan juga rencana untuk itu, karena kita hanya terpusat kepada 24, 25, dan 26 serta 31 dan tanggal 1. Jadi namun untuk jemaat-jemaat yang ada di daerah yang mungkin sangat kecil untuk penyebaran COVID itu diserahkan kepada jemaat masing-masing. Nah, karena memang kita mengantisipasi, bahkan juga berdasarkan himbauan baik oleh pemerintah dan juga dari pihak PGI, kita sudah menerima akan hal itu, bahwa memang paling tidak mengurangi kerumunan dan sebagainya. Namun memang kita sadari, apalagi di Tanah Batak, ya namanya Natal dan Tahun Baru, justru di situ orang yang merantau dia akan pulang. Ya, jadi pengalaman tahun kemarin memang bagaimana gereja sendiri cukup kewalahan, ya, sampai ketika kita mau mengatur ibadah yang berjarak itu sampai kewalahan, ya, kewalahan karena memang sangat membludak orang yang datang untuk ibadah, khususnya untuk tanggal 24 dan tanggal 25. Jadi untuk langkah awal kami mengantisipasi bahwa khusus untuk jemaat yang ada di Medan tidak semua melakukan ibadah perayaan Natal. Namun ibadah untuk masa-masa raya itu yang kami fokuskan dengan tetap menghimbau ibadah yang dilakukan secara luring itu tetap memperhatikan protokol kesehatan. Mungkin itu dulu Pak Kris, nanti Iya. mungkin akan ada tambahan. Saya lagi membayangkan itu apa ini kultur masyarakat Batak itu kan sangat kuat ya, apalagi terhadap gereja itu bagaimana itu ya. Kita harus bisa sosialisasi pelan-pelan supaya bisa dimengerti, itu tantangan luar biasa Pak Jane ya. Iya, Oke, iya. kita catat. Jadi perayaan tidak hanya fokus dalam perayaan ini ya, ibadah-ibadah ya, masa-masa raya Natal ya, dengan melakukan prokes ya, 50% dan sebagainya sesuai dengan instruksi pemerintah, dan juga sesuai dengan kebijakan pemerintah setempat. Ya kan? Ya Iya, kan, Pak. pasti kita juga ikuti ya. Oke, nanti saya kembali ke Pendeta Jen. Pendeta Junior, bagaimana ini kita orang punya teman-teman di Sosial Bara ini? Sudah ada strategi khususkah dalam rangka Nataru? Baik, Pak Kris, terima kasih Silakan. untuk kesempatannya. Jadi sebelum saya menyampaikan bagaimana antisipasi kita dalam menghadapi Nataru, ya kita mengantisipasi tidak terjadi gelombang ketiga. Saya juga mau menginformasikan dulu tentang perkembangan kasus COVID-19 di Makassar dan vaksinasi gitu ya. Jadi di Makassar, Kota Makassar, kalau kita bicara vaksinasi, itu puji Tuhan 72% ya masyarakat Kota Makassar ini sudah divaksinasi ya, menurut data pemerintah tanggal 2 November 2021. Itu artinya 800.000 warga masyarakat Kota Makassar sudah mendapatkan vaksinasi ya dari 1,1 juta warganya.
Eh, Lalu untuk vaksinasi dosis 2 itu sudah mencapai 51,83%. Jadi untuk dosis pertama itu sudah memenuhi target ya untuk mencapai herd immunity itu. Ini puji Tuhan sekali ya, pemerintah Kota Makassar itu sangat aktif dalam menggerakkan masyarakat untuk mengikuti vaksinasi. Dan untuk Sulsel sendiri, Sulawesi Selatan, kalau kita lihat dalam lingkup lebih besar provinsi, itu masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan itu sudah 41% ya yang mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Ya, ini puji Tuhan juga, karena itu kalau kita melihat kasus COVID-19 di Kota Makassar secara khusus, secara umum di Sulawesi Selatan itu sangat rendah ya. Kita saat ini di Makassar itu melaksanakan PPKM level 2 ya. Jadi tanggal 23 November sampai 6 Desember itu sudah berapa minggu belakangan ini kita masuk di PPKM level 2. Dan tentu nanti tanggal 24 Desember sampai 2 Januari sebagaimana tadi yang Pak Kris sampaikan, ya tentu kita mau tidak mau ikut PPKM level 3 walaupun sikon di Makassar itu sangat rendah ya. Penyebaran kasus COVID-nya sangat rendah. Sekarang sudah rumah sakit tidak penuh lagi, sudah banyak yang kosong ya. Dan tentu nanti tanggal 24 Desember mau tidak mau kita harus mengikuti PPKM level 3. Pada prinsipnya kita jemaat-jemaat di Mupol Suselbara dan BP Mupol juga tentu sangat mendukung segala upaya yang dilakukan pemerintah dalam kecepatan penanganan COVID-19. Ada target dari pemerintah itu kan menurunkan level dari pandemi ke endemi gitu ya. Dan ini kita sangat dukung penuh gereja atau jemaat-jemaat di Mupol Suselbara. Sepanjang yang saya pantau, saya lihat sangat menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat ya. Di beberapa jemaat itu menerapkan, termasuk di GPIB Betania, menerapkan aturan bahwa yang boleh masuk gereja itu yang sudah vaksin dosis pertama. Itu diterapkan ya. Di sebagian besar jemaat memang ada juga yang tidak menerapkan seperti itu. Dan kami terus mencoba untuk menghimbau jemaat untuk selalu memakai masker, ya, menghindari kerumunan, ya, jaga jarak, mencuci tangan sebelum melakukan sesuatu atau makan minum, ya, itu diterapkan masuk dalam beribadah. Nah, kalau kita melihat secara khusus di GPIB Betania, sudah lama kami hanya kita menerapkan prokes ya dalam beribadah. Kita hanya mengisi 20% dari total kapasitas gedung peribadatan. Jadi total kapasitas gedung gereja GPIB Betania itu sekitar 300 orang. Sudah lama kami hanya mengizinkan untuk jemaat beribadah itu sebanyak 60 orang. Bahkan itu baru saja beberapa waktu yang lalu kami bahkan hanya 42 orang. Jadi di Betania ini termasuk yang Satgas COVID-nya tegas ya, maksudnya ketika ada jemaat yang turunkan masker pada waktu ibadah langsung didatangi, disampaikan secara baik-baik ya. Pak Pendeta Eka, saya ingat Ketua 2 waktu mau peneguhan peneguhan vikaris menjadi pendeta Andreas Sebayang, ya pagi-pagi mau ngecek masuk ke ruang ibadah, ditanya sama Satgas COVID Betania, Bapak mau kemana Pak? Saya mau ngecek ruang ibadah. Ini Ketua 2 Majelis Sinode.
Jadi tetap ditanya begitu. Jadi Pak Eka sampai bilang ini Satgas COVID-19-nya GPIB Betania ini paling kejam sedunia ini. Saya mau masuk gereja aja ditanya. Nih, tapi ya beliau cuma bercanda aja, justru dia mendukung hal-hal seperti itu. Ya, kita memang sangat ketat dalam melaksanakan prokes. Ya, memang untuk aturan bahwa jemaat harus yang masuk ibadah harus minimal vaksin dosis pertama, itu juga ada yang keberatan. Tapi saya melihat secara umum ya, justru warga jemaat GPIB Betania ini mereka mendukung itu. Mereka sangat mendukung. Justru kalau ada yang bilang ini belum divaksin, langsung yang lain bilang itu tidak divaksin kenapa? Belum divaksin kenapa? Ini ada penyakit tapi bisa divaksin, itu dikonsultasikan ke dokter. Banyak yang mendukung seperti itu. Gitu. Jadi untuk sementara ini saya melihat, memantau bahwa jemaat-jemaat di Mupel GPIB Sulsel Bara, 16 jemaat kami sangat disiplin menerapkan protokol kesehatan dan kami sangat patuh pada apa yang diterapkan oleh pemerintah. Kalau pemerintah Kota Makassar bilang tutup tempat ibadah, beribadah di rumah, kami semua akan mengikuti aturan itu. Kami konsisten untuk mendukung pemerintah dalam upaya percepatan penanganan COVID-19. Jadi itu merupakan komitmen dari kita di GPIB Betania, termasuk juga gereja-gereja di Mupel GPIB Sulsel Bara, yang tentu itu berdampak ya pada penurunan kas jemaat. Sudah banyak juga yang curhat kas menurun dan sebagainya, tapi ya demi keselamatan umat manusia ya kita harus berkorban. Kita yakin bahwa kalau kita melayani dengan baik, pasti juga berkat-berkat Tuhan akan ada untuk setiap jemaat. Ya puji Tuhan, ya sampai saat ini nggak ada gereja di Mupel Sulsel Bara yang bangkrut gitu ya. Nggak ada kasnya sama sekali. Itu aja Pak Kris mungkin dari saya sementara ini. Ya, pertanyaan Yuniar, ada beberapa catatan ya yang saya boleh dapatkan. Tapi yang ingin saya stressing juga untuk Pendeta James, apa ya, dengan program vaksinasi, ya kita tahu juga sebenarnya dari data yang saya punya itu kita masih secara total ya, yang sudah vaksin pertama, vaksin kedua, walaupun Makassar sudah tinggi, itu secara umum yang sudah full, itu kita baru 25% Pendeta Yuniar. Ya, betul. Masyarakat Indonesia secara umum ya, dan kita sama sejajar dengan Timor Leste. Yang kita tahu tetangga kita Singapura sudah 80%, Jerman itu 80%, sudah hampir rata-rata sudah di atas lah ya. Itu justru itu terjadi lagi mereka reinfeksi. Ya kan, Singapura lah yang terdekat. Itu kurang apa mereka? 80% kok bisa jadi lagi. Nah, satu sisi Pendeta Yuniar, Pendeta Jane, apa ini orang berpikir dengan vaksinasi dia sudah kebal segala-galanya. Dan kita tahu ini kan efektivitasnya kan sudah menurun setelah 6 bulan. Ya kan? Dari beberapa pendapat ahli bilang 6 bulan itu sudah menurun efektivitasnya, makanya perlu booster. Ya kan? Nah, ini poinnya adalah masyarakat menganggap vaksinasi itu, Pendeta Yuniar, itu ada kayak tameng, dan setelah itu mereka bebas segala-galanya. Ya, betul. Jadi itu kayak apa ya, dilematis ya. Mereka anggap itu sudah obat anti virus, sehingga kasus kan naik lagi, ya kan? Sudah tidak disiplin, Pendeta Yuniar sudah nggak disiplin pakai masker, kan data tingkat kepatuhan itu kan menurun kita per November. Setelah beberapa minggu lalu kita agak tinggi, sekarang menurun 1 sampai 10, kita sekarang sudah di angka 6 lagi 7, kemarin masih 8 per November. Indikatornya pakai masker sudah mulai menurun, paling nggak hidung-hidung sudah nggak tertutup, cuci tangan sudah mulai kendor, kerumunan sudah mulai rame-rame dibuka mana-mana tempat, gitu ini ya. Karena mereka berpikir saya sudah vaksin, itu satu, saya sudah 2 katanya. Jadi justru itu jadi ini ya, bumerang bagi masyarakat. Nah, itu dia. Jadi bagaimana nih kita juga jemaat gereja
harus bisa menjadi pelopor ya, yang selalu merimain, mengingatkan jangan bosan-bosan ya Pendeta ini ya Pendeta Jane ya kan? Iya, iya. Karena ini kalau begini terus tinggal tunggu meledak lagi. Tapi bagus dari Sosial Bara ada kolektivitas ini ya, reminders ya. Jadi jemaat juga saling bersama-sama mengingatkan. Yang tidak disiplin, semua jadi satgas gitu. Jadi satgas itu bukan cuma orang-orang per orang, tapi seluruh jemaat jadi satgas. Kalau bisa 14 jemaat Sosial Bara jadi satgas juga bagi masyarakat di Sosial Bara ya. Juga di situ ya Pendeta Jane ya. Jadi bagaimana kita menghadapi Pendeta Jane perangkat-perangkat yang kita sudah dapatkan ini justru tidak menjadi bumerang bagi kita. Ini kan masyarakat kan kita susah ya Pendeta Jane ya, apalagi itu tadi Satgas sudah melakukan sosialisasi di 3 sentra. Salah satu desakan jemaat adalah kenapa sih dibatas-batasin umur? Dibuka saja 80-90 tahun masuk aja ke gereja. Ya kan kenapa pakai banyak aturan? Waduh, pusing ini Satgas ini. Itu bagaimana Pendeta Jane ya, kita menyadarkan jemaat agar tetap aware, disiplin. Ini kan belum usai. Presiden bilang kita berdamai. Artinya kan ini masih panjang. Itu saya tahu nih kulturnya kuat sekali kalau di Pendeta Jane bagaimana itu di Sumatera Utara itu bisa pelan-pelan. Gereja harus jadi jadi pelopor. Iya, sangat dilema ya Pak. Ketika kita tahu bahwa di lingkungan gereja, ya, kita sangat ketat, ya, yang tidak pakai masker, pokoknya semua kita sangat ketat. Tetapi ketika ada pesta, kalau di Medan ini kan terkenal pesta ya. Ketika ada pesta, ada duka, mana ada lagi. Jadi ketika saya juga ada di situ, orang duduk dekat-dekat, malah dikasih tangan jadi salaman gitu. Pokoknya serba salah. Padahal kita di gereja bagaimana duduk pun bicara dan sebagainya. Tetapi ketika keluar dari lingkungan gereja, ya hal itu jadi ya semakin sudah berkumpul, sudah tidak pakai masker, jadi seperti itu. Jadi memang ya saya rasa ya kita gereja ya harus tetap menjadi contoh ya. Kadangkala kalau kita sendiri tidak menjadi contoh ya tentunya sulit juga ya. Walaupun kita keluar dari gereja ya kedisiplinan itu harus kita tunjukkan. Kita tunjukkan bahwa ya memang saya disiplin ketika diatur di gereja, ketika keluar dari gereja itu juga harus tetap ya. Misalnya kita sebagai pendeta yang juga terkadang kita harus melayani di luar lingkungan gereja, ya kita menjalani kedisiplinan kita sehingga orang juga melihat oh seperti ini ya. Terutama kalau ada pesta orang duka ya, kadangkala kan itu udah bercampur dengan orang-orang lain, kita pakai mic yang sama. Waduh, itu yang saya paling takuti kalau sudah satu mic. Udah ngomong-ngomong yang akhirnya kan harus ke saya juga. Jadi saya super super ketat, ya nggak apa-apa, biar orang lihat saya pakai hand sanitizer, saya tetap pakai masker, jadi seperti itu. Jadi itu kondisi yang kita alami dalam situasi sekalipun gereja cukup ketat, tetapi ketika keluar kita diperhadapkan dengan situasi seperti itu. Ya, kadang-kala kan ya jadi kurang etis, orang udah kasih salam, kita masih tapi ya kadang-kala saya dari jauh gini-gini aja Pak. Sebelum dia kasih tangan saya gini-gini aja. Jadi seperti itu. Ya, itu kondisi yang kami temukan di lapangan ya, di dalam kehidupan berjemaat yang terkadang ada kegiatan-kegiatan gereja seperti pemberkatan nikah yang juga menghadirkan orang luar lingkungan gereja ya, yang mungkin mereka terbiasa di luar bebas-bebas, tapi ketika masuk di GPIB ya cukup ketat seperti
tadi yang disampaikan Pendeta Yuniar, bahkan mulai dari pintu masuk gerbang sudah diukur, sudah dicatat nama. Bahkan untuk gereja-gereja yang lain seperti GPIB Immanuel, karena ada di pusat kota Medan yang berhadapan dengan kantor gubernur, itu sistem mendaftar. Kalau tidak mendaftar itu tidak diperbolehkan untuk masuk. Jadi harus dicatat, istilahnya kayak beli karcis gitu ya. Jadi misalnya keluarga Pendeta Jane berapa orang? 4. Jadi sudah dicatat. Sehingga ketika pada hari Minggu gereja dia cari, udah mendaftar Ibu, oh iya keluarga 4 kursi, oh nomor sekian gitu. Jadi yang tidak mendaftar itu tidak bisa untuk ikut beribadah. Nah mungkin itu sedikit informasi dalam kenyataan di lapangan untuk saat-saat ini. Terima kasih Pak Kris. Oke. Pertanyaan terima kasih, pertanyaan Yuniar. Jadi secara umum kami sudah bisa mendapatkan gambaran ya antisipasi kedua mupel ini ya, merespon ini ya jemaat-jemaat yang memang euforia ini ya. Kita bukan tidak bersyukur tapi juga mesti tetap waspada. Nah, pertanyaan kedua dalam rangka Nataru, sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri, di sana dikatakan syarat yang harus gereja lakukan untuk mengadakan ibadah Natal. Ini saya mau ngecek di kedua mupel, 50% dari kapasitas. Ya, tidak eksplisit itu gedung gereja atau juga termasuk gedung serbaguna. Yang saya tahu misalnya Immanuel itu punya gedung serbaguna yang 1.000 orang berkali bisa masuk. Itu satu. Bagaimana kita merespon itu, kedua pendeta? Kedua, juga ada nggak aplikasi peduli lindungi yang harus dipunyai oleh kita semua? Karena itu ketentuan dari pemerintah. Di sana diketahui yang kuning dan merah saja, kuning dan hijau saja boleh masuk. Kalau saya peduli lindunginya warna hitam, itu bagaimana kita bisa menyampaikan Bapak Ibu ibadah ini ya daring ya, nggak boleh luring. Itu bagaimana itu ya? Terus satgasnya mesti diperkuat, Pendeta Jane, Pendeta Yuniar. Adakah satgas yang kayak di Jemaat Betani tadi, mau siapapun ya, Pendeta Yuniar ya, masker tidak disiplin dan sebagainya, tidak boleh. Itu harus kuat. Itu pemerintah punya anjuran. Kalau di Sumut Aceh sendiri Pak, kami tetap menghimbau ya, karena ada 14 jemaat yang ada. Jadi masing-masing jemaat itu punya satgas tersendiri yang tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya. Jadi apa-apa saja yang dibutuhkan itu harus disediakan. Ya. Contoh ya yang sangat sederhana itu masing-masing jemaat menyediakan masker. Apabila ada jemaat yang sudah tiba dan tiba-tiba bilang lupa dan sebagainya, kita mempersiapkan untuk itu. Karena kami tidak izinkan ya, kami tidak izinkan, bahkan kita mulai dari setiap presbiter yang bertugas itu masker itu tetap terpasang sampai kepada pemandu lagu dan organis ya. Jadi mulai dari itu kita tetap menerapkan ya, apalagi kalau berkhotbah gimana pertanyaan? Iya, berkhotbah kami lihat kondisi ya. Jadi memang kami biasanya tetap pakai ya, tetap pakai. Jadi hal-hal seperti itu juga kita mulai dari diri kita sendiri ya. Dan juga kadangkala tanpa sadar majelis yang bertugas ketika baca Alkitab dia langsung turuni ke dagu gitu. Jadi sebelum mulai itu juga menjadi salah satu himbauan untuk rekan-rekan majelis, apalagi mereka yang berganti-ganti mic ya. Kalau biasa pelayan firman dia sendiri, tapi untuk majelis kan berganti-ganti mic, jadi dihimbau masker itu tetap terpasang. Kemudian untuk kapasitas ya, memang kita dari awal tetap 50% untuk gedung ya, gedung gereja 50%, dan ketika selesai ibadah itu kita tetap menghimbau dari
setiap warta jemaat yang terakhir setelah selesai ibadah tidak diizinkan untuk kumpul-kumpul atau saling biasa karena sudah rindu tidak lama tidak ketemu, saling ngobrol ya lama-lama. Jadi kita tetap menghimbau untuk hal itu. Dan untuk aplikasi ya Peduli Lindungi ya memang untuk keberadaan 14 jemaat itu yang awalnya memang sudah difasilitasi oleh BP Mupel untuk pengadaan vaksin 1 dan 2, dan juga belum beberapa lama ini kami juga jemaat-jemaat GPIB itu mendapat undangan dari TNI Polri untuk mengecek jemaat-jemaat yang belum menerima vaksin, dan mereka juga mengundang untuk itu. Tapi kemarin kebetulan YOPE juga mendapat undangan. Setelah dicek dan di-share siapa yang belum divaksin, kemarin kami menemukan 4 orang dan sudah divaksin. Dan untuk anak-anak sekolah, ya mereka sudah mendapat vaksin dari sekolah. Ya, jadi itu dulu untuk persiapan Satgas. Jadi sesuai dengan Inmendagri, Instruksi Menteri Dalam Negeri, bagi yang belum vaksin itu berarti dia punya warna hitam. Ya, kalau 2 vaksin hijau, kalau 1 vaksin kuning. Nah, jadi bagaimana yang hitam itu mengontrolnya itu ya Perintah Yuniar. Bapak Ibu daring saja ya, jangan ke gereja karena kita dikontrol oleh Satgas kota ini misalnya. Ya, kembali ke Pak Perintah Yuniar. Perintah Yuniar, jadi boleh dikatakan Sulsel Barat ini siap menghadapi anjuran pemerintah Inmendagri. Bagaimana Perintah Yuniar dengan sistem yang tadi, atau ada terobosan lagi Perintah Yuniar? Persentase masih di bawah 50%? Oh iya, ya, makasih Pak Kris. Jadi kita seperti saya sampaikan tadi, khususnya dalam menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru ini, tentu kita Mupel Sulsel Barat usaha untuk terus menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan mendukung berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19. Sehingga status itu bukan lagi pandemi tapi endemi, gitu ya. Ini kita dalam waktu dekat ini kita sudah menyurati, BP Mupel Sulsel Barat sudah menyurati jemaat-jemaat ini, mungkin agak terlambat juga sih. Kita sudah menyurati jemaat-jemaat untuk mengusulkan nama dari tiap jemaat di Mupel Sulsel Barat, khususnya di Regio 2 ya, untuk kami mau membentuk Satgas COVID-19 Mupel Sulsel Barat ya. Dalam waktu dekat ini kita akan proses itu, dan dari luar Regio 2 itu akan nanti ditunjuk koordinator Satgas COVID-19 yang bisa berinteraksi dengan Satgas COVID-19 yang ada di Regio 2 gitu ya. Jadi kita akan bentuk Satgas Covid Mupel Sulsel Barat. Ini sudah tidak lama lagi. Dan tentu nanti ketika itu terbentuk, kami akan berusaha untuk membuat semacam surat edaran ya, menghimbau jemaat untuk boleh mengikuti apa yang menjadi instruksi dari pemerintah, khususnya instruksi dari Menteri Dalam Negeri gitu ya. Kapasitas gedung gereja hanya diisi 50%. Kalau di Britania seperti tadi saya sampaikan, sampai saat ini Pak Kris kita baru 20%. Ya. Britania ini sangat ketat menerapkan prokes karena kita punya pengalaman buruk. Karena waktu awal-awal pandemi kita ini termasuk jadi apa namanya? Cluster ya. Itu sangat mencekam. Jadi banyak sekali warga jemaat itu, saya punya daftar itu waktu itu jemaat yang terpapar COVID itu 60-an orang ya. Jadi saya daftar semua
dan secara bergantian itu kita doakan, ya. Ada juga yang akhirnya meninggal. Itu PHM waktu awal-awal itu dari ketua 3 isolasi mandiri selama sekitar 40 atau berapa hari itu, 50 hari kalau nggak salah. Ketua 4 gejalanya sangat mendukung untuk COVID-19, tapi selalu kalau diperiksa negatif. Lalu ketua 5 meninggal, dan PHM waktu itu memang hampir semua kena dan kita lumpuh. Banyak pelayanan itu tidak bisa berjalan dan memang mencekam. Saya baru ngubur hari ini, 2 hari lagi ada yang meninggal lagi karena COVID-19. Jadi sangat mencekam. Jadi pengalaman itu membuat Jemaat Betania ini dewasa dan mereka mengerti pentingnya protokol kesehatan, sehingga ketika kita mensosialisasikan hal-hal yang tadi, misalnya jemaat yang hadir dalam ibadah sudah divaksin, mereka tidak terlalu keberatan karena mereka pernah mengalami yang namanya badai COVID-19 yang menerpa GPIB Betania, ya. Dan karena itu mereka justru saling mengingatkan satu sama lain. Kalau ada yang belum vaksin, malah mereka mengingatkan, ayo kenapa belum vaksin? Kalau cuma karena penyakit, coba dikonsultasikan ke dokter, ya. Yang usia 80 kami juga himbau untuk tidak masuk ke gereja, dan mereka sangat patuh di Betania, ya. Saya tidak tahu di tempat lain, tapi di tempat lain yang saya tahu jemaat-jemaat di Mupol Susul Bara, 16 jemaat ini juga sangat ketat melaksanakan prokes, ya. Kita tentu terus akan menghimbau dari BP Mupol Susul Bara untuk mensosialisasikan penerapan prokes secara ketat, mendukung upaya pemerintah untuk penanganan percepatan COVID-19. 12M yang disampaikan Satgas Sinodal itu tentu kita juga akan sampaikan, sosialisasikan juga lewat surat yang nanti akan dibuat segera setelah Satgas COVID-19 Mupol Susul Bara ini terbentuk. Kalau di lingkup Betania, kita sudah memang selalu mensosialisasikan 12M itu sudah memang jadi hal yang paten di warta jemaat kami. Terus selalu lewat grup-grup jemaat kita sosialisasikan dalam setiap persiapan majelis itu. Majelis jemaat ini jadi pelopor untuk penerapan protokol kesehatan. Dan memang di gereja itu kalau kita lihat, kalau nanti Pak Kris atau teman-teman Satgas COVID-19 Sinodal datang ke Betania, akan melihat sendiri bahwa kita sangat ketat. Dan mungkin itu juga dipengaruhi oleh pengalaman kelam di masa lalu, ya. Itu pengalaman itu memang guru yang paling berharga. Dan untuk peduli lindungi memang kita sedang memproses, kita sudah membicarakan untuk masuk gereja itu harus ada peduli lindungi, cuma kita mesti pelan-pelan juga mensosialisasikan. Sebenarnya saya melihat yang penting itu sosialisasi. Ketika ada kebijakan-kebijakan yang mau diterapkan atau aturan yang mau diterapkan dalam peribadahan, asal disosialisasikan pasti bisa diterima. Dan aturan itu dijelaskan kenapa kita melaksanakan ini, bisa diterima oleh warga jemaat. Ya. Pasti mereka bisa menerima, tidak akan ada resistensi ataupun keberatan. Ya, kita bersyukur bahwa di Mupol Susul Bara ini sekarang saya melihat, kalau dulu sedikit-sedikit lihat ada yang meninggal, saya tidak tahu apakah karena COVID atau tidak, tapi beberapa bulan yang lalu itu sedikit-sedikit berita duka cita di Facebook, tapi sekarang sudah mungkin kondisinya membaik, ya, dan kita bersyukur. Dan secara mental, ya, kita juga sudah pernah mengadakan doa bersama jemaat-jemaat di Mupol Susul Bara, menguatkan mental, iman, spiritualitas dari warga jemaat di Mupol Susul Bara. Ada renungan singkat yang disampaikan dan itu sangat membantu. Ya, mungkin itu saja Pak Kris. Ya. Kita intinya kita segera membentuk ini Satgas COVID-19 Mupol Susul Bara. Kita sudah surati supaya jemaat-jemaat mengusulkan nama. Lalu sudah ada calon ketuanya dari Satgas COVID-19-nya GPIB Matra Kasih. Pak Budi. Ready dia, sudah siap.
mau dia. Pak Budi ya. Iya, Pak Budi. Yang Waktu mau. itu ikut kalau tidak salah waktu kita ketemu ya. Ya. Lalu ya tentu kita mensosialisasikan terus, menghimbau jemaat untuk terus menerapkan prokes ketat, mendukung upaya pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19, himbauan lewat surat nanti mungkin akan dibuat seperti itu menjelang Natal Tahun Baru. Mungkin itu saja dulu Pak Kris. Ya, makasih Pak Yuniar. Kita berharap tidak ada gelombang kedua di Betania. Iya, iya. Itu kan gelombang pertama menjadi pengalaman berharga ya. Pengalaman berharga. Di gelombang pertama saja. Oke, pertanyaannya, Jane. Jadi memang dari Yope dan dari Betania ada suatu ciri khas tertentu ya menyikapi kondisi pandemi. Nah, kita tahu juga GPB punya histori kan, beberapa tahun lalu, 2 tahun lalu ya perintah Jane. Artinya GPB mesti jadi pelopor. Harus juga menjadi motor bagaimana hal-hal baik itu tetap bisa menjalar sampai tidak hanya tingkat jemaat, tingkat mupel. Ya kan, jadi ada komitmen dari pertanyaan Yuniar, kalau bisa seluruh mupel juga sama cara pandangnya seperti yang tadi sudah disampaikan, ya, disiplin terhadap protokol. Bahkan kalau bisa juga menyebar sampai masyarakat kan pertanyaannya, agar apa? Agar Nataru dan gelombang ketiga itu benar-benar ya kita nggak terjadilah yang dikhawatirkan itu. Nah, ya kan. Nah, bagian terakhir kalau boleh pertanyaan Yuniar, ini kan nggak cuma sarana prasarana yang harus kita lengkapin. Tapi kadang-kadang kita lupa itu ibadah itu bisa dalam rangka Natal itu bisa 2 jam pertanyaan Yuniar. Bagaimana juga ibadah bersahaja itu juga menjadi satu ya kan sarana yang juga melengkapi dari semua yang kita mau sepakatin ini. Itu bagaimana menyikapi itu pertanyaan Yuniar? Ya, tata ibadah malam Natal itu ada puji-pujian, bisa-bisa orang bisa menyanyi lagi, ya. Nah itu bagaimana bisa 2 jam? Padahal kita berharap dari sinodal kan 1 jam ya, plus minus lah ya. Itu bagaimana itu merespon itu pertanyaan? Pertanyaan dulu deh. Iya, terima kasih Pak Kris. Memang kadangkala cukup cukup dilema juga. Khususnya memang selama pandemi ini kita tidak mengizinkan untuk menyampaikan puji-pujian secara luring ya, itu semua virtual. Dan kami juga akan menghimbau di dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru ini, itu semua yang akan memberikan puji-pujian itu harus lewat sekretariat ya, dan diatur penjadwalan. Karena biasanya kalau umpamanya mau event Natal semua mau menyanyi kan, sehingga akhirnya durasi ibadah menjadi panjang. Jadi itu juga cara kita mengantisipasi bahwa itu akan dijadwalkan. Jadi tidak semua itu tampil di tanggal 24, di tanggal 25 itu nanti akan diatur dalam ibadah. Dan memang untuk tata ibadahnya juga kita sudah atur sedemikian rupa ya, bahwa tidak memakan waktu yang cukup panjang. Bahkan dalam khotbah-khotbah juga kita juga sudah himbau untuk senantiasa durasinya tidak sampai 1 jam lebih ya. Jadi itu juga sudah memang kita atur dari awalnya ya Pak Kris, bahwa ibadah jangan sampai lama, sehingga puji-pujian pun tetap kita atur sesuai dengan jadwal. Jadi jemaat tinggal menerima. Itu aja untuk persiapan untuk durasi bahkan lamanya ya. Karena memang Natal Tahun Baru justru orang ingin menyanyi dan sebagainya. Tapi ya apa boleh buat, kita minta maaf ya, bukan berarti kita menghalangi orang untuk puji Tuhan dan melayani dan sebagainya. Tapi memang situasi dan kondisi, dan memang itu sudah kita terapkan mulai dari awal pandemi, sehingga siapapun kita, bukan berarti kita pilih-pilih. Jangan kaget ada tiba-tiba datang artis mau menyanyi, kita izinkan gara-gara dia artis. Giliran jemaat kita larang gitu ya. Jadi memang sangat dilema untuk hal itu. Jadi memang
perlu konsisten juga dari kita pihak gereja. Terima kasih Pak Kris. Jadi ini modal semua yang tadi disampaikan Pendeta Yuniar, Pendeta Jane, modal tingkat disiplin ini adalah modal kita melaksanakan ibadah Natal dan juga merespon ya tahun depan semoga tidak ada kejadian yang luar biasa ya. Tapi yang penting tadi Pendeta Yuniar bilang sosialisasi, edukasi pelan-pelan tanpa mengurangi makna itu ya. Ya, itu modal kita ya dari Yope, dari Betani, dari Sulsel-Bara, dari Sumut Aceh, modal kita untuk bisa sebagai GPIB ya merespon Nataru ini ya Pendeta Jane ya, Pendeta Yuniar ya. Pendeta Yuniar ada yang mau ditambahkan bagian akhir dari kita ini podcast kita? Ya, singkat saja mungkin untuk ibadah untuk lingkup Betania ya, saya tidak tahu di jemaat lain karena memang untuk ibadah ini kita nggak bisa menyampaikan keharusan, tidak boleh lewat dari satu jam. Jadi untuk Betania sendiri, GPIB Betania kita sudah sepakat untuk ibadah-ibadah hari Minggu ya yang nggak ada perjamuan atau apa itu 1 jam ya, paling ada mungkin bisa 5-10 menit lah ya. Tapi kalau ibadah-ibadah perjamuan kudus, baptisan kudus, dan mungkin nanti Natal tahun baru itu tidak lebih dari 1,5 jam ya penting. 1,5 jam tidak lebih ya. Ya ketika itu tata ibadah kita siapkan tidak ada masalah. Cuma kalau tata ibadah dari penerbitan atau dari MS kadang-kadang justru kita bingung karena kita disuruh ibadah tidak terlalu lama durasinya, tapi kadang-kadang panjang ya ungkapan situasinya, lagunya 4 bait. Tapi kalau kita yang bikin sendiri, tidak masalah, kita tentu akan bisa batasi. Ya kita ya berharap, tidak tahu ini nanti tata ibadah Natal tahun baru apakah dari pusat, dari penerbit, dari ya Departemen Teologi ya, diterbitkan Departemen Teologi. Kalau memang seperti itu, mohon bisa menggunakan tata ibadah yang bersahaja ya, cukup kalaupun nyanyi tidak perlu 4 bait ya, 2 bait cukup ya, atau kalau lagunya pendek, syairnya pendek mungkin bisa 3 bait lah ya. Jadi ini langsung didengar oleh MS. Ya. Itu harapan kita ya, itu harapan kita. Tapi itu sudah jadi harapan sejak kapan, tuh setiap pertemuan pasti ada juga yang mengangkat seperti itu. Iya. Mungkin itu aja Pak Kris. Nah, terima kasih Pendeta Yuniar, Pendeta Jane, terima kasih ya. Kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa ya, bahwa jemaat kita sangat konsisten, sangat disiplin, dan itu menjadi modal ya. Modal kita hari ini, malam ini kita belajar dari Mupel Sulsel-Bara sama Mupel Sumut Aceh ya, dari jemaat Yope dan jemaat Betania khususnya ya. Oke, ini luar biasa. Terima kasih Pendeta Yuniar, Pendeta Jane, ya, rekan senior dan sahabat muda. Inilah akhir dari podcast Satgas on the Spot Sinodal GPIB, ya. Semoga menjadi berkat bagi kita. Dan Pendeta Yuniar, Pendeta Jane, di belakang kita punya proses malam hari ini ada orang-orang hebat, ya, yang mendukung, ya, acara ini, ya. Ada Gus Stephen, ya, ada Pendeta Dewi, Sinta, ada Bung Dedi Terik, ya, yang sudah cukup kita kenal ya dari medianya GPIB. Terima kasih semuanya ya. Sampai berjumpa, kita dadah ya teman-teman. Terima kasih. Di minggu berikutnya hari Jumat malam dengan narasumber dan tema yang sangat aktual, relevan dan sangat juga brilian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati.